Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik di tema baru, yaitu tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtemanya subtema pertama, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Muatan pelajarannya adalah PPKN. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia secara tepat. Kemudian kalian dapat menyebutkan upaya-upaya pelestarian kebudayaan nasional secara benar. Keragaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Wujud budaya diantaranya yaitu ada gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Yang kedua, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan. Serta yang ketiga adalah benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Itu adalah wujud budaya. Selanjutnya, selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Itu yang pertama faktor keturunan, yang kedua perbedaan kondisi geografis, dan faktor pengaruh kebudayaan luar. Sekarang kita bahas satu-satu. Faktor keturunan. Ras di Indonesia. 1. Kelompok ras Papua Melanozoid terdapat di Papua, Pulau Aru, Pulau Kai. Yang kedua, kelompok ras Negroid, antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mekopsi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga, kelompok ras Wedoid, antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Temuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang keempat, kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi dua, yaitu ras Proto Melayu, Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, suku Dayak. Yang kedua, warga keturunan Cina atau ras Mongoloid, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid. Suku di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa etnis. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, dan suku Batak. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan suku Jawa. Yang kedua adalah perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya, perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab
kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan masing-masing. Selanjutnya, perbedaan antara satu suku dan suku lainnya terletak pada satu adat istiadat. Contohnya upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras, sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa yang suka berbicara hati-hati, penuh dengan sindiran secara halus. Yang kedua adalah bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Contoh suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Berikutnya adalah bagaimana upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Yang lain adalah sebagai berikut. 1. Secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakan. Yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Misalnya menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Yang keempat, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Yang kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Itulah pembelajaran tematik hari ini. Aku ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.